berjumpa sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali permenungan hari ini, Selasa 1 Februari 2022, Pekan Biasa keempat, dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, tabib ilahi, penuh belas kasih dan kerahiman, aku datang kepadamu untuk sembuh dan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Jairus di depan kakinya. Dengan sangat, ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia sehat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita adalah "Aku datang kepadamu Tuhan Yesus untuk sembuh dan selamat." Rahmat Tuhan melimpah bagi semesta, termasuk bagi kita pribadi yang selalu berproses menjaga dan menghidupkan iman, harap, kasih. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, percaya penuh kesadaran, penuh hormat, penuh iman, harap, kasih, datang kepada Tuhan Yesus, bersujud dan memohon agar Tuhan Yesus berkenan menumpangkan tangan pada anak perempuannya yang sakit agar sehat dan tetap hidup. Hati Tuhan Yesus yang lembut dan murah hati berkenan menumpangkan tangan pada anak perempuan Yairus. Tuhan Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan. Demikian juga kasih penyembuhan Tuhan Yesus dianugerahkan kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini percaya, penuh iman, harap, kasih, menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh.
Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu berbagi energi positif kepada kita. Dalam keadaannya yang sakit dan menderita, tetap kuat dan percaya kepada belas kasih dan kerahiman Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, kita pun diberi kemerdekaan yang seluas-luasnya, kemerdekaan yang sedalam-dalamnya untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk sembuh dan selamat. Mari kita juga satukan syukur dan terima kasih bersama saudara, sahabat, kenalan, dan handetolan yang pada hari ini juga merayakan pesta syukur Imlek. Kita juga bersyukur bahagia Tuhan Yesus berkenan hadir datang ke rumah Yairus, ke rumah kita juga, agar kita sembuh dan selamat. Mari kita bersandar pada penyelenggaraan ilahi, menjamah jubah Yesus dalam diri segenap anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita, dan semesta. Kita menjadi sembuh. Selamat merayakan pesta syukur. Aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus untuk sembuh dan selamat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sembuh dan selamat dalam belas kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.